Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya abang dan kakak dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ke-10. Gimana kabar abang dan kakak? Sehat semua kan? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan pernah bosan ya belajar sama Miss Fatima. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang berwudu. Kali ini yang akan kita bahas atau yang kita pelajari adalah mengenai apa sih manfaat dan hikmah dari berwudu. Nah, kenapa ya umat Islam itu harus berwudu sedangkan umat non-muslim itu tidak berwudu? Nah, dari pelajaran ini abang dan kakak nanti akan mengetahui manfaat dari berwudu dan dapat memahami hikmah berwudu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Oke, kita masuk pembelajaran kita ya, abang dan kakak. Nah, manfaat wudu yang pertama adalah karena disayang Allah. Kenapa Allah menyukai orang yang berwudu? Karena orang yang berwudu itu adalah orang-orang yang bersih. Nah, kalau abang dan kakak mau disayang Allah, maka berwudulah. Nah, sabda Rasulullah SAW, Miss bacakan bahasa Arabnya ya, abang dan kakak kalau bisa mengikuti. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man bata tahiran fi syi'airi tahir bata ma'ahu malakun fi syi'arihi fala yastayqizu sa'ah minal laili illa qala al-malaku Allahumma ighfir li'abadika fulanin fa innahu bata tahir." Apa artinya? Siapa saja yang bermalam dalam keadaan suci, dalam syiar yang suci, berarti dalam keadaan sudah berwudu, maka satu malaikat bermalam bersamanya. Berarti dalam hadis ini dikatakan kalau kita berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan menemani kita, maka malaikat akan menjaga kita. Dan tidaklah dia terbangun satu saat pun di waktu malam kecuali malaikat tadi berdoa. Nah, jadi untuk orang yang berwudu sebelum tidur, selain malaikat menjaga kita, malaikat itu berdoa untuk kita. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah hambamu ini, yaitu si fulan, sebab ia tidur dalam keadaan suci. Nah, tahu nggak abang dan kakak, kalau malaikat sudah mendoakan kita, pasti itu diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain malaikat menemani kita atau menjaga kita ketika kita tidur, malaikat juga mendoakan kita supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Oleh karena itu abang dan kakak harus ya berwudu sebelum tidur. Bisa ya abang dan kakak? Oke, kita lanjut. Manfaat wudu yang kedua adalah membiasakan diri hidup bersih dan sehat. Nah, kalau orang nih seperti SpongeBob ini kotor, itu akan mudah terserang penyakit, mudah menempel segala penyakit yang ada pada dirinya. Sehingga jangankan SpongeBob-nya yang sakit, Patrick-nya juga bisa tertular penyakit dari temannya. Karena manfaat berwudu itu membuat kita hidup bersih dan sehat. Nah, manfaat wudu yang ketiga adalah menghilangkan kotoran yang menempel di badan ya. Tentu karena kan kalau misalnya contoh nih abang dan kakak sudah main-main, ketika azan sudah berkumandang, abang dan kakak melaksanakan wudhu. Nah, ketika membasuh muka, itu kan abang dan kakak mukanya udah bekas debu karena main-main. Nah, dengan berwudhu itu debu udah hilang, ya kan? Sehingga manfaat berwudhu itu adalah menghilangkan kotoran yang menempel di badan. Kemudian yang keempat itu adalah jika hidup bersih maka banyak disukai
teman. Tentu dong orang nggak mau ya berteman sama kita yang kotor, jorok, tidak rapi, tidak bersih, ya kan? Nah, semua orang akan mau berteman dengan kita kalau kita bersih, rapi, sehat, ya kan? Lihat di gambar. Nah, kelihatan ini si anak tidak berwudu, tampak dari tampilannya yang kusut, kusam, tidak bersih, sehingga teman-temannya pun tidak mau menemaninya. Oleh karena itu, itulah manfaat kenapa kita disuruh Allah untuk berwudu. Paham ya Bang dan Kakak? Nah, itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Berikut ada tugas. Nah, tugasnya adalah pasangkan antara pernyataan di sebelah kiri, ini kiri ya, dan gambar di sebelah kanan dengan memberikan garis yang sesuai. Artinya tarik garis ya Bang dan Kakak tugasnya. Contoh nih, dari gambar yang ini manakah yang termasuk rukun wudhu? Misal gambar 1 itu rukun wudhu, dia tidur nih. Oleh karena itu jika memang itu jawabannya, kamu tinggal tarik garis. Nah, seperti itu tugasnya. Misal sunnah wudhu adalah membasuh kaki, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Ya, paham ya Bang dan Kakak? Nah, itu saja materi kita hari ini. Yang tadi hanya contoh ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.